maksudnya telinganya itu orang kecelakaan. Telinganya itu penumpang masih ada sangkut di situ. Astagfirullah. Di kuburnya itu dilupa buka tali poconnya itu orang. Oh. Terima kasih sudah mampir di channelnya Apa Sake, dan kali ini kita akan ngobrol atau berbincang-bincang bersama Om Arif Mansur. Oh, Arif Mansur, bukan lagi Arif. Jangan kayak bilang Muhammad Arif lagi. Arif Muhammad. Bukan. Arif Mansur. Arif Mansur. Yeah. Kebetulan teman saya ini atau Om Arif ini memiliki cerita horor yang menurut pengalamannya dia. Iya. Yeah. Cerita begini memang ada. Iya. Kita harus saling menghargai. Ya, saling menghargai satu sama lain antara kita dan dia. Iya, dunia mereka ada, ya. Jadi kita di dunia nyata juga ya, saling menghargailah. Ya. Om Arif ini katanya memiliki banyak cerita tadi. Iya, itu sekitar tahun 2005, 2006 lah. Oke. Iya, masih SD kelas 3 mungkin, kelas 2 atau kelas 3. Oke. Salah. Jadi di kampung saya itu dulunya bukan jalur 2, Om. Iya, masih satu jalur. Ya, masih jalan Trans Sulawesi. Iya. Banyak memang hutan-hutan. Tidak ada namanya rumah jabatan dulu. Oh, iya, belum ada ya rumah jabatan. Belum ada rumah jabatan. Di depannya itu rumah jabatan, Om. Itu ada dulu kantor pos polisi. Oh, di situ ada pos polisi. Iya, pos polisi yang sekarang itu kantor camat nih. Iya, kantor camat. Kantor camat. Iya. Kantor camat dulunya itu pos polisi. Iya, pos polisi itu tempatnya untuk menaruh atau tempati mobil atau motor yang habis kecelakaan. Oh, yang motor-motor kecelakaan begitu dibawa ke situ. Iya, dibawa ke situ, iya. Mobilnya. Nah, awal mula cerita itu, ini mobil kecelakaan maut di daerah sebelumnya perbatasan Wajo. Iya. Wajo Luwu. Oh, okay. Nah, di situ itu mobil memang mobil yang betul-betul hancur dan menewaskan banyak orang. Kurang lebih 15 penumpang, kalau tidak salah itu cuma satu yang hidup. Biar supirnya juga mati. Iya, karena hancur memang ini mobil. Tabrakan, kecelakaan maut. Mobil hantam mobil. Oh, mobil hantam mobil. Iya, tapi mobil bus itu yang dibawa ke situ. Yang kecelakaan itu. Iya, yang dibawa ke pos itu. Pada saat setelah kecelakaan itu, mobil sudah hancur betul. Mobil itu dibawa ke pos polisi ini. Pos polisi ini. Jadi malam pertama dibawanya mobil ini, awalnya pada jam 1 malam, ini lampu mobil menyala. Iya, menyala lampunya. Kayak ada orang, ketika kita melihat sekilas kayak ada orang mesenter. Iya, menyala. Begitu biasa kalau lampu mobil menyala. Iya, menyala, hidup, menyala, hidup. Akhirnya mengintip ini Pak polisi. Iya, ke jendela. Polisi. Ketika mengintip, mati. Oh, maksudnya kalau naik, lihat lagi di jendela, mati nih Iya. Mati itu lampu mobil. Tidak ada terjadi apa-apa. Iya, kayak tidak ada apa-apa. Nah, malam kedua itu masih polisi yang menjaga masih sama. Nah, dan ini selalu yang dapat ini polisi Oh, itu yang polisi yang malam pertama itu. Jadi dapat lagi itu. Iya, dia dapat. Ini mobil jam 1 malam menyala sendiri mesinnya. Mesinnya lagi menyala. Padahal ini mobil kan hancur kecelakaan. Iya, betul-betul hancur. Pada jam 1 malam menyalain mobil. Di starter kayak bunyi mobil. Iya, kayak nyala mobilan. Mengintip ini. Masih menyala ini mobil. Ada apa nih bilang menyala itu? Menyala ini mobil. Dengar menyala dan lampunya juga menyala. Akhirnya keluar. Dia keluar mencoba untuk memeriksa, sempat ada pencuri atau anak-anak yang permain kabelnya tuh. Langsung pergi cek, mati itu mobil. Pas keluar dari pintu dia sudah mau menuju ke mobil itu, mati sendiri. Mati lagi nih mobil. Di situ mulai nih perasaan takut. Iya, kayak mulai takut, bilang ada apa-apanya ini mobil, ada yang sesuatu di sini mobil ini. Akhirnya dia mencoba untuk menceritakan itu di temannya yang satu, yang sering temani. Iya, menceritakan yang maksudnya yang jaga malam itu, dua orang itu jadi ceritakan temannya. Iya, menceritakan temannya. Tidak ada percaya temannya. Malam ketiga itu, yang diceritakan itu, yang tidak percaya itu, dia kebetulan pada saat itu dia shift malam dan dia sendiri. Oh, sendiri jaga? Iya, sendiri, dan orang itu yang tidak percaya. Toh. Pada jam ini kan kenapa jam 1 malam Om setiap bunyi ini, karena memang ini mobil kecelakaan pada saat jam 1 malam. Pada rentan jam itu. Pas memasuki jam 1 malam, ini mobil menyala. Menyala sendiri dan lampunya juga menyala.
menyala semua, goyang ini mobil. Awalnya dia tidak percaya. Masih bareng-bareng itu dalam pos. Iya, masih bareng-bareng. Tapi nggak dengar suara bunyi, nggak dengar. Akhirnya mengintip di jendela. Tidak ada maksudnya menyala tuh Nalia. Ini nggak pernah bilang paham betul ini. Temannya. Iya, bilang betul nggak bilang temanku ini. Akhirnya tidak terlalu ragu berespi. Sekalinya pas kedua kalinya dia mengintip bunyi terus mini mobil juga. Langsung lewat perempuan. Lewat perempuan di depannya. Misalnya jendela ini, coba kita bayangkan di jendela ini lewat perempuan di sini. Jam 1 malam. Iya, tapi dia cuma lewat, dia tidak balik, tidak apa. Lewat saja. Lewat dan memang tidak kentara mukanya, cuma lewat pakai baju putih lewat. Langsung lari, langsung tidak cocok ini. Nah, tinggal itu pos polisi. Iya, tinggal itu pos polisi, langsung lari. Setan ini, setan, langsung lari. Tanya warga situ. Iya, tanya bilang, weh, ada menyala sendiri itu mobil. Ceritakan kejadiannya setiap malam ternyata ini mobil menyala sendiri, menyala lampunya, ada perempuan juga lewat. Jadi minta dibaca-bacai, artinya diminta-mintakan doa selamat ke mobil itu. Ternyata di situ mobil, kenapa seperti itu? Masih ada telinga tinggal di situ mobil. Kenapa memang? Ya maksudnya telinganya itu orang kecelakaan. Telinganya itu penumpang masih ada sangkut di situ. Astagfirullah. Di situ mobil dan memang tidak ditemukan. Pas dibaca-baca, didapat. Oh ini ternyata ini masih ada di situ. Iya, ternyata penyebabnya ini telinga masih ada. Masih ada di situ mobil. Iya, masih ada di situ mobil sudah kering. Pada saat itu ya sudah didoakan mobil itu dan bikin itu telinga dikasih tim forensik. Ini mobil juga itu polisi yang bilang tidak mau maka jaga ini mobil. Tidak mau takut bawa ini mobil. Bawa ini mobil. Walaupun tidak ada setannya, bawa trauma itu mobil dibawa entah kemana dibawa itu mobil pada saat itu. Yang jelasnya itu hari sudah dibawa. Setelah kejadian itu didapat yang telinga di situ telinga yang di situ bos. Dan itu mobil dipindahkan di tempat yang lain. Dipindahkan tempat lain. Selanjutnya masih ada kisah lagi. Masih ada lagi kisah Om. Ada lorong sekarang yang aku tempati tinggal. Iya. Tapi dulu masih batu-batu lorongnya Om. Oh belum diaspal. Belum diaspal nih. Dan masih pohon hutan ke sana itu. Kurang penduduk situ. Iya, kurang penduduk. Nah, ceritanya ini lucu Om. Kan memang ini lorong sudah terkenal angkernya. Angker memang situ lorong. Iya, sudah banyak orang yang melihat penampakan perempuan lah. Iya. Iya, tapi kebanyakan perempuan, jarang pocong. Ini perempuan. Nggak lihat. Iya, menurut cerita warga di situ yang pernah lewat. Iya, itu motornya itu Om, motor Fish Air. Ceritanya kan sudah terkenal angker lah. Di dalam lorong itu kan ada pabrik gabah. Iya, yang pabrik gabah. Sekarang dia difungsikan menjadi pabrik jagung. Tapi dulunya pabrik gabah. Sebelum pabrik gabah itu memang hutan, sawah dan hutan. Itu jalannya masuk sekitar 200 meter hutan baru didapat itu rumah. Bukan pabrik. Setelah pabrik masih sawah lagi. Iya, sawah baru lagi. Rumahnya masih kurang pemukiman rumah di situ. Masih 1, 2, 3. Iya, begitu. Nah, ini temanku ini omnya temanku. Dia malam dia mau masuk ke rumah, kan ada keluarganya di dalam itu ya. Dia mau masuk berkunjung. Di sini pas dia masuk ada perempuan di jalanan masuk lorong itu. Jadi pemikirannya ini kan omnya temanku, pemikirannya perempuan mau mungkin masuk ke lorong ini. Masih jalan kaki jalan kaki masuk. Dia bilang singgah. Mau ke kemana? Natanya nih? Iya, natanya. Karena kan masih perempuan. Mau ke kemana? Mau ke dalam kah? Kalau mau ke dalam, naik Miki. Mau monceng? Iya, naik Miki ke monceng. Tanpa bersuara ini orang langsung naik di motor. Naik? Iya, langsung naik di motor. Nah itu hari posisinya itu perempuan maksudnya kayak pakai baju putih. Iya, kayak bukan kayak. Enggak kelihatan mukanya. Kayak manusia. Kayak manusia aja. Iya, kayak manusia. Tapi lihat mukanya apa? Iya, lihat mukanya. Cantik memang. Cantik, panjang rambutnya dan
baju kaos dan celana Levi's. Oh, celana jeans begitu apa jeans, ya? iya, begitu. Jangan bonceng. Nah bonceng naik. Hmm. Pada saat jalan itu, jalan sekitar 100 meter. Pura-pura mi bicara ini, maksudnya basa-basi mini omnya temanku. Mau ke kemana? Mau ke kemana? Nah bilang Oh, nanya ngobrol di atas motor. iya, nanya ngobrol. Mau ke kemana? Nah, bilang mau ke sana. Itu yang bilang. Oh, menjauh juga. Mau ke sana. Mau ke sana. Oh iya. Sekalinya lama-lama rinding bulu-bulunya. 200 meter perjalanan itu tidak ada saling diam ini, tidak ada pembicaraan. Ketika sampai di pabrik itu, kenapa ringan ini motor? Kenapa ringan? Awalnya tadi tuna bonceng berat. Kenapa ringan ini motor? Pas melewati itu pabrik, di mananya rumahnya keluarga tadi di dalam. Tidak menjawab. Kenapa tidak? Iya, mulai ngobrolin. Padahal tadi tuna tanya menjawab. Iya. Pas balik, pas balik, tidak ada itu orang. Hilang. Udah jatuh juga. Nah itu pemikirannya awal itu. Mikir jatuh. Karena kan jalan. Iya masih jalan masuk. Sampai salah pijakan terus jatuh. Jatuh. Jadi pas putar motornya. Mencoba untuk cari. Sampai jatuh ya. Tidak ada. Karena maksudnya tidak ada pemikiran bilang, aneh ini tuh ya. Setan ini. Iya, aneh. Aneh ini. Ternyata tidak ada dapat sama sekali. Nah, sekalinya, mulai mendaina perasaannya. Mendaina perasaannya. Akhirnya nak balik motornya. Pas lewati lagi itu pabrik, wangi harum cium. Oh kayak harum. Iya harum. Maksudnya ada aroma gitu. Kuntilanak kalau bilang orang kalau ada wangi harum. Baunya kayak bau melati. Iya bau harum, bukan melati. Mulai bilang ya harum kayak parfum. Iya. Tapi menyengat. Di situ balap motornya bilang, horor ini. Horor ini. Sudah. Takut di situ takut. Iya takut tidak mau milih situ. Akhirnya tidak mau pulang, stay di situ rumahnya itu keluarga. Takut pulang lagi keluar. Takut keluar lagi, stay di situ. Selang beberapa hari selanjutnya itu sekitaran 2 atau 3 minggu lah. Dari kejadian itu ada temannya mau berkunjung dari Buah mau kemari mau berkunjung ke rumahnya di perumahan ini. Iya. Akhirnya baku telepon nah bilang kalau ada pos polisi terus ki ada lorong nanti sebelah kiri batu-batu itu kita masuki. Iya. Setelah pos polisi itu salah tangkap ini temannya pemikirannya sebelum pos polisi ada lorong. Iya, nah ada memang lorong di situ. Ada memang kan di situ bersebelahan lorong itu. Bersebelahan satu memang. Lorong perumahan, satu lorong masuk tadi yang Iya, CP2 istilahnya. Yang tadi yang tempat itu yang tadi bapak yang bocah perempuan itu. Salah masuk lorong. Salah masuk lorong. Mas ini dengan santainya dia masuk. Naik motor juga. Iya, naik motor. Sendiri. Dengan santainya dia naik motor. Dia awalnya lancar di perjalanan, lancar perjalanan. Masuk terus melewati itu pabrik yang memang tempatnya angker. Terus menelpon. Kenapa sedikit di rumah? Nelpon ke yang Nato tadi itu bilang di perumahan tinggal. Iya, perumahan otomatis kalau perumahan tidak jauh-jauh amat, pasti langsung didapat di rumah banyak. Bilang, salah jalan kamu mungkin ini. Di mana ki? Langsung najelaskan tempatnya ada pabrik gabah ini tuh lewati. Salah masuk lorong ki, lorong CP2 itu. Bilang kakak yang temanku lagi, terus mikir saja masih ada jalanan tembus belok kanan. Memang ada jalanan memang tembus dulu situ. Karena kan mau balik terlalu jauh masuk jadi ke dalam. Bilang, ada jalanan memutar. Oke. Jadi dia masuk ke situ lorong, melewati pemukiman warga. Ada apa itu lorong yang sebelah kanan. Nah, di sini yang tempat horor sekali. Orang biasa menemukan pocong. Di situ. Iya, di situ ada yang temukan kuntilanak, yang perempuan lah. Warga situ jarang lewat. Takut kan atau bilang kalau malam jam lewat sini karena angker tuh. Jadi pas belok. Nah, ini dapat belok ke kanan. Akhirnya masuk di situ lorong. Kan namanya orang baru ya, sudah lewat
Tidak ada ketakutan sama sekali, tidak parno Miki juga. Pas ada namanya pohon tarak di situ. Ada pohon tarak yang memang tua sekali itu pohon. Nah sampai mini pohon tarak yang tua sekali. Nah di situ cium bau-bauan Kayak aroma-aroma tidak enak atau yang wangi? wangi. Wangi. Wah, wangi. Wah. Awalnya ya biasa-biasa banjir, mungkin parfumku gitu. Iya. Wah, makin lama makin harum. Kenapa makin lama makin harum ini parah? Jalan. Ini motornya juga makin lama makin pelan. Nah, Tapi padahal gasnya tetap stabil. Seolah-olah dipaksa memang kayak ada sesuatu yang berat na bawa. Sesuatu yang berat. Makin gas, kecepatannya tetap sama. Pelan seperti itu. Nah, sampai itu pohon tarak. Di sini mulai merinding. Sudah agak lewati itu pohon tarak. Entah sesuatu apa kayak ada sesuatu yang memang kayak disuruh untuk balik ke belakang. Ketika pas balik, ternyata di situ di jok motor belakang jok motornya itu ada perempuan duduk pakai baju putih, rambutnya turun begini, tapi duduk perempuan. merinding kapan? Iya, dia duduk perempuan sambil tangannya begini, dia tetap tunduk begini, persis begini kayaknya. Dia seperti itu, rambutnya sudah tunduk, pas balik. Di situ nih jantungnya juga berdegup. Baru-baru. Maksudnya takut nih juga. Pas balik mukanya, itu muka sudah hancur. Astaga. Sudah penuh belatung. Ini bola mata hampir keluar. Coba kita bayangkan pas-pas berhadapan begini. Balik begini, ketemu mukanya. Pas sudah balik. Jadi pada saat jadi bertatap-tatap. Iya, bertatap. Langsung balik, gas full motor. Tapi tetap berat ini motor. Berat, nggak bisa jalan. Tetap jalan Om, cuman pelan. Itu maksudnya kayak nggak bisa kencang begitu, nggak bisa kencang motornya. Itu segala macam doa baca, mulai dari doa makan, doa karena kan kalau sudah Maksudnya panik ceritanya panik. Jalan akhirnya dapat rumah warga. Ada memang satu rumah warga di situ, masih rumah kayu tapi memang ada lampunya. Akhirnya pas sampai di situ baru ringan ini motor. Langsung pas balik tidak ada nih. Jadi memang seram sih tuh orang nih. Iya. Maksudnya enak kenalin warga-warga yang di sekitar sini bilang kalau lewat situ kalau malam-malam. Iya, kadang memang ada kuburan dekat sini atau gimana? Ada memang dulu ada kuburan memang di situ. Di kuburnya itu dilupa buka tali pocongnya itu orang. Makanya biasa juga orang lihat pocong di situ. Lihat apa tapi begitu nih. Kebetulan bapak juga itu hari yang buka kembali tali pocongnya itu. Berarti setelah kejadian seperti itu sering terulang. Iya, sering. Akhirnya jadi tahu bilang, ini kuburan dilupa buka tali pocongnya. Kadang terpaksa digali lagi. Iya, digali lagi tuh kuburan. Dibuka. Memang udah terbuka. Iya, istilahnya dipasuru. Iya. Pasuru bahasanya di sini tuh dipasuru. Jadi dibuka kembali tadinya. Iya, dibuka. Dan doakan selamat kembali. Iya. Dan memang situ yang pohon yang terkenal angker di situ sudah ditebang. Ditebang juga itu pohon. Iya. Ya, ini terjadi pada tahun 2017. Pada saat itu KKN kaum, bukan KKN Desa Penari ini. Bukan Gue kira cerita deh KKN Desa Penari. Bukan Jadi saya pas KKN itu kebetulan saya ditaruh di pos saya itu di kelurahan Om. Dan memang kalau KKN kan pasti satu kecamatan itu banyak di setiap desa pasti posko-posko lah istilahnya. Ini posko desa B, desa C. Ada namanya tinjauan dosen pembimbing. Akhirnya kutemani ini keliling ini dosen. Tapi memang poskonya ini teman-teman di desa Saga itu di depannya ada puskesmas. Puskesmas itu terkenal memang angker. Di situ depan posko yang tempatnya. Iya. Ada di situ dan teman-teman kalau mau buang air pasti ke WC puskesmas. Postu, nah bilang orang. Iya postu. Yeah. Bertanya maka di koordinator desa itu, maka buang air. Langsung bilang begini. Oke, di depan jiki itu berak. Nah, iya temani bapak saja bilangnya. Tapi Makarama tuh, dia bilang. Saya bilang begitu. Itu koordinatornya. Dia bilang dia. Okay. Tapi Makarama tuh di situ. Langsung bilang, enggak apa-apa Ji, ada Ji kona. Bilang gitu. Oke.
Pas sampai buang air muka Om, nah di situ mulai ada perasaan takut Kak juga tuh di situ Om. Karena kan gelap, nggak ada lampu. Berteriak maka Rahmat namanya itu koordinator. Berteriak, Rahmat. Udah tunggu di luar. Udah tunggu di luar. Nggak menjawab satu kali. Berteriak lagi, Rahmat. Menjawab, oi. Dia bilang begini. Langsung dia tanya maka, nggak boleh bicara orang di WC. Iya, oke. Apalagi tempat angker ini. Oh iya. Bilang begitu. Oh, diam maka. Akhirnya buang air maka. Lancar Ji, tidak ada gangguan apa-apa di sini Om. Di dekatnya lagi tuh pos tuh ada rumah kosong. Yang memang juga terkena angker. Korcem membonceng dan saya dibonceng. Pas saya lewati ini rumah, perasaanku sudah tidak enak ini. Lewati ini rumah, pas lewat di situ rumah, ini pundakku kayak berat kurasa kayak. Ya kayak di kolong. Iya, kayak ada sesuatu yang. Oh iya kayak bawa tas berat begitu berat sekali di sini. Iya. Nah di situ Mi yang mulai bilang Kak, ada sesuatu jelek ini. Iya, langsung ada yang firasat. Iya, ada yang firasat tidak enak. Makanya sepanjang perjalanan itu memang perlawanan. Iya kan masih Sui Talang Belau masuk. Iya, gunung toh. Gunung. Nah, gunung. Lewat situ Ki, hampir memasuki perkampungan ada kebun coklat. Tiba-tiba pernah Ki dengar kuntilanak ketawa. Kuntilanak ketawa? Iya. Begitu. Enggak pernah. Nah, gitu. Suara melengking sekali, melengking suaranya. Karena ini sementara naik motor. Iya, sementara naik motor. Kita tahu yang betul melayang. Mulai. Tidak kulihat, tapi tangkapan mata. Iya, maksudnya kayak ada bayang lihat begitu. Iya. Kayak apa namanya itu? Kayak neterkam Kak begitu Muka neterkam begini. Dan tertawanya melengking. Dan anehnya Om, cuman telinga kiri yang mendengar. Kanan tidak? Kanan enggak ada dengar. Dan melengking kayak melengking telinga. Iya. Langsung lewat, gitu ke atas. Langsung muka panik. Panik di situ Kak, kena panik attack yang betul-betul tidak bisa bergerak apa-apa. Sepersekian detik ku tanya Mi. Itu yang bonceng. Iya. Kak, Cang. Ya, kenapa? Dengar Ki perempuan ketawa. Gitu maksudnya. Tidak ada. Dan ini Mi juga punggungku yang awalnya berat. Ringan Mi. Oh, ringan. Mungkin kayak terbang Mi kayak. Iya, maksudnya kayak lepas gitu. Oh, mungkin maksudnya anu bau itu dari situ WC. Iya, mungkin seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Perkaraan dua kemungkinan, dari situ rumah kosong atau dari situ WC yang kutempati awalnya buang air. Cepat-cepat Miki. Gue bilang begitu Mas, cepat-cepat Miki. Ndena mi perasaanku ini. Pokoknya ini pucat maka juga Om, pucat. Memang istilahnya kayak orang kaget. Pas sampai di desa Talang Belau di posko itu, langsung ku tanya Mi itu teman-teman. Terus ada Mi temanku yang namanya Salam, langsung kasihkan ke air, bawa obat toh. Iya maksudnya ya. Cuma minum muka dulu. Pas minum, ku minum Mi, mulai Mi agak lega, Mi kurasa sampai ke di sana. Pas sampai ke di sana muka buang air kecil. Pas ke buang air kecil, sementara buang air kecil, kita tahu apa namanya pakoni. Pakoni itu yang istilahnya makhluk jadi-jadian lah. Itu yang selalu memakan comak. Jadi comak menggaruk. Begitu ku dengar di belakang WC itu menggaruk kayak orang yang menggaruk comak. Padahal malam ini tidak mau Ki bilang ayam, bebek tidak mungkin. Iya. Menggaruk di situ baru bunyi. Begitu. Iya, begitu suaranya. Sambil menggaruk gitu. Langsung sudah Mi, kunting langsung masuk ke kamar. Tidak anu itu. Tidak mau muka di situ muka. Terakhir muka masuk di situ. Lewat situ, saga situ kan. Enggak pernah lewat situ. Enggak pernah muka. Di situ dan di situ betul-betul Kak merasakan mistis betul-betul kan awal-awalnya. Ku dengar dari telinganya orang. Mendengar biasa ceritanya orang. Ceritanya orang. Setelah kita dialami betul-betul, ada betul begini-begini. Ada betul ternyata begitu. Iya, makanya tadi aku bilang tidak semuanya orang memiliki cerita atau pengalaman mistis atau horor. Apalagi kalau orang-orang indigo apa? Indigo yang bisa lihat, yang punya indera ya terbuka mata-matanya. Oke, dan sampai situ saja ceritanya. Dan itulah tadi kisah ceritanya Om Arif, makhluk halus atau
dunia seperti itu ada sebenarnya. Jadi kita saling menghargai jadi saja deh, saling menghargai. Kalau bahasa sininya tidak boleh ki metakaboro. Iya, takabur. Takabur. Nggak boleh takabur. Oke, terima kasih sudah mampir di channelnya Apa Sake. Itulah cerita horor kita kali ini dari Om Arif. Terima kasih Om Arif berbagi cerita. Siap, Om. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.